Oke teman-teman, video kali ini akan membahas salah satu keilmuan di dunia psikologi, yaitu tentang ilmu konseling. Nah, video kali ini akan membahas secara spesifik terkait apa itu konseling secara kelompok. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang mekanisme, sistem, ataupun sebagainya tentang konseling dalam kelompok, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu konseling. Nah, mudahnya teman-teman, konseling itu adalah suatu terapi yang basicnya kita berdialog dengan seorang profesional atau biasa disebut dengan konselor, terapis, ataupun juga psikolog. Nah, lalu konseling individual dan juga konseling kelompok tidak ada perbedaan secara spesifik terkait kedua prakteknya. Hanya saja kalau konseling secara individual itu biasa face to face antara psikolog dan juga klien. Kalau konseling secara kelompok itu biasa dilakukan dengan konselor atau psikolog dengan banyak klien, lebih dari 2 ataupun 3, seperti itu. Nah, dalam tahapannya setiap konseling itu memiliki pendekatan yang banyak teman-teman. Ada beragam macam tahapan dalam suatu konseling. Nah, video kali ini akan membahas salah satu pendekatan yang cukup signifikan, yang cukup sering dipakai oleh konselor ataupun psikolog ketika mereka konseling gitu, yaitu dengan pendekatan yang namanya Gestalt. Konseling kelompok Gestalt itu lebih menyadarkan klien tentang keadaan mereka hari ini, saat ini, tanpa menyalahkan masa lalu dan juga orang lain. Jadi konselor di situ mengarahkan klien untuk menyadari apa yang dia rasakan saat ini, permasalahan apa yang sedang mereka rasakan, lebih mengarah ke kesadaran sepenuhnya untuk hari ini, pengalaman hari ini. Nah, tahapan ini akan kita pahami secara mudah karena saya tidak sendiri di sini. Saya ditemani oleh rekan-rekan teman-teman saya yang akan mensimulasikan bagaimana gambaran konseling kelompok Gestalt itu di dalam dunia praktik. Seperti itu. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat siang dan juga terima kasih telah hadir dalam sesi konseling kali ini. Teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Azifa Aska. Saya adalah seorang psikolog klinis yang akan memandu sesi konseling yang akan kita lakukan hari ini. Begitu ya, karena sudah disampaikan oleh asisten saya sebelumnya bahwasanya hari ini adalah penjadwalan teman-teman sekalian untuk melakukan konseling, dan juga dari form yang sudah diisi kita akan melakukan konseling kelompok. Nah, karena teman-teman sekalian ini memiliki permasalahan yang tanda kutip hampir sama, maka dari itu di posisi ini silahkan bercerita sebisanya, kemudian bercerita senyamannya, karena bahwasanya kita semua di sini adalah teman senasib. Bisa diartikan sebagai teman senasib, sehingga kalau kita mau bercerita itu lebih enak gitu, lebih nyaman gitu ya. Sebelum kita mulai, kita perlu tancapkan prinsip bahwasanya kita memiliki prinsip keep secret. Jadi teman-teman sekalian saling menjaga rahasia satu sama lain agar kedepannya kita bercerita itu lebih safety, lebih enak. Hari ini kita akan mengeksplorasi perasaan teman-teman sekalian, permasalahan teman-teman sekalian untuk dibagikan dan dicari solusinya. Dan tahap yang kedua, konselor memberi stimulus atau memberi pertanyaan untuk menggali apa sih yang sebenarnya dirasakan oleh klien, karena klimaksnya untuk hari ini atau terapan Gestalt ini adalah kesadaran penuh dari seorang klien. Mulai dari sini dulu untuk menceritakan apa yang menjadi perasaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya ya Mbak. Jadi kalau permasalahan saya itu, saya merasa cemas dan bingung tentang masa depan saya. Ya. Sebenarnya saya sudah tahu arah tujuan hidup saya itu apa, tapi kayak masih ada rasa takut yang menghalangi saya. Saya takut nanti akan berhasil atau tidak, gitu sih Mbak. Oke, di posisi ini Mbak Salsa sedang merasa takut. Nah, takutnya ini bisa dideskripsikan nggak? Saya takut kalau misalkan saya gagal, saya takut saya nggak bisa di posisi yang saya mau nantinya, kayak gitu. Itu rasanya tubuh seperti apa pas waktu mengalami rasa takut itu? Saya diri saya sering deg-degan gitu loh Mbak, dan itu sering terjadi tiap malam misalnya. Oke, coba tetap di posisi itu. Mari kita refleksikan apa yang Mbak Salsa rasakan. Oke, silahkan Mbak. Kalau saya karena saya nggak tahu tentang tujuan hidup saya, jadi saya menjalani hari itu terasa hambar. Oke, merasa hambar. Apa yang muncul pas waktu Mbak Tantri merasakan hambar itu? Kadang saya lemes dan
tidak termotivasi untuk melakukan apapun. Oke, tidak termotivasi untuk melakukan apapun. Oke, sadari akan hal tersebut. Mari kita refleksikan bersama-sama dan biarkan itu ada terlebih dulu. Oke, silakan Mbak Nindi. Ya. Oh iya, Mbak Iya. Nindi. Kalau saya lebih ke bingung aja sih Kak, karena ngerasa kayak teman-teman kalau udah kerja, apalagi kerja sambil kuliah gitu ya. Sedangkan saya belum bisa kayak mereka, jadi takut tertinggal aja sih gitu. Oke, berarti perasaan takut seperti apa yang dirasakan Mbak Salsa? Iya. Bisa dideskripsikan rasa takut tersebut? Mungkin takutnya lebih kayak sering lamun jatuhnya, kalau nggak berkegiatan jadi overthinking kayak gitu. Oke, berarti respon tubuh ketika merasa takut itu lebih ke melamun gitu ya, Iya, bingung, overthinking dan lain sebagainya seperti itu. iya betul sekali. Oke, Setelah konselor mengetahui pokok permasalahan dari klien tentang perasaannya ataupun apa yang terjadi dalam dirinya, sebenarnya di tahap ketiga ini tahap yang opsional, teman-teman. Kalau konseli di sini belum mengetahui, jadi tahap ketiga ini harus dilakukan oleh konselor. Tapi jika memang semuanya sudah tergali rapi di dalam awareness atau kesadaran, jadi cukup langsung ke tahap selanjutnya. Tapi di tahap ketiga ini itu memfrustasikan konseli atau menyadarkan konseli bahwasannya reaksi-reaksi dalam tubuh itu biasa menjadi reaksi yang menghindar ataupun takut untuk menghadapi suatu masalah. Karena manusia sendiri itu kadang mengalami hal-hal tersebut. Jadi tugas konselor itu menggali dan menyadarkan konseli untuk mengetahui reaksi itu adalah reaksi penghindar atau biasanya disebut dengan kita harus sadar dan kita harus tetap maju dengan permasalahan yang ada. Tahap selanjutnya itu biasa disebut dengan top dog dan underdog, di mana tahapan ini atau teknik ini itu cukup mempermudah konselor atau psikolog dalam menggali lebih dalam perasaan dalam diri dan juga perasaan dalam diri seorang konseli gitu. Top dog itu adalah perasaan penuntut dalam diri konseli atau menghakimi di dalam diri konseli. Kalau underdog itu lebih mengarah ke diri konseli yang merasa takut, gagal, lemah seperti itu. Jadi di sini lebih mengarah ke konseli menyadari bahwasanya diri mereka yang menghakimi itu seperti apa dan diri dia yang takut itu juga seperti apa. Hal ini, teknik ini juga mempermudah mereka untuk mengetahui keadaan itu tuh seperti apa sih. boleh disampaikan juga Mbak Nindi? Kalau saya ini sih Mbak, kadang tuh ngerasa kayak harusnya tuh kamu lebih bisa kayak teman-temanmu, harusnya kamu udah mulai cari lowongan pekerjaan dari sekarang gitu. Harusnya kamu bisa ngejar impian A, B, C, dan D dan selanjutnya gitu. Tapi di satu sisi saya juga capek, saya juga ngerasa aku tuh udah berusaha semaksimal mungkin tapi kok tetap nggak cukup di mata orang dan di mata diriku sendiri kayak gitu sih. Oke, berarti di posisi ini Mbak Nindi menyadari bahwasanya tuntutan-tuntutan dari pandangan kita ke orang lain Iya, sebenarnya itu malah membuat kita itu capek. betul sekali. Padahal di posisi ini kita punya waktunya masing-masing loh, kita Iya. punya mimpinya masing-masing dan cara mencapainya juga berbeda-beda. Betul. Sekarang saya ingin Mbak Salsa ini menyuarakan bagian rasa takut tersebut. Menyuarakannya seperti Menyuarakan seperti apa yang dirasakan di posisi saat itu, karena Mbak Salsa tadi merasakan apa yang menurut saya adalah rasa takut. Sudah tahu, sudah jelas kalau saya mau kemana. Tapi di posisi ini saya meminta Mbak Salsa untuk menyuarakan rasa takut itu dari point of view Mbak Salsa sendiri yang merasa dituntut. Tapi sekarang saya ingin Mbak Salsa menyuarakan apa point of view dari rasa takut tersebut. point of view dari rasa takut tersebut ya. Sebenarnya takut itu tadi tuh belum terjadi, tapi saya udah takut duluan. Nah, itu sih Mbak, point of view dari rasa takutnya. Oke, nah setelah Mbak Salsa sudah menyampaikan apa yang disuarakan ini, itu kan terdapat dua point of view, gitu. Dari posisi ini Mbak Salsa menyadari bahwasanya kalau Mbak Salsa sebenarnya sadar takut ini belum terjadi, takut ini belum kejadian, tapi aku merasa takut sebenarnya. Iya, benar-benar. Oke, seperti itu ya. Berarti ini bisa disadari oleh Mbak Salsa bahwasanya rasa takut yang dirasa Mbak Salsa sekarang sebenarnya belum terjadi. Dan sebenarnya saya bisa ngelawan itu. Ini adalah bentuk penyadaran. Iya. Oke, di posisi ini Mbak Tantri dan juga Mbak Nindi bisa dipahami. Bisa. Oke, silakan Mbak Tantri, mohon maaf, Mbak Tantri menyuarakan dari apa yang dirasakan dalam proses yang sudah disampaikan tersebut. Mungkin mau tidak mau saya harus tetap mengikuti arus yang dimana berarti saya juga harus termotivasi dengan pembelajaran hal baru juga, dengan pengalaman orang lain juga. Seperti itu. Mbak Tantri menyimpulkan bahwa kesadaran dari pengalaman orang lain juga menjadi faktor untuk sebagai support. Iya, support dari Mbak Tantri. Setelah mereka memahami pola yang ada dan terjadi di dalam dirinya, tugas konselor di sini mengintegrasikan bagaimana dan tanggung jawab mereka untuk
melangkah ke depannya seperti apa. Karena dari teknik-teknik yang sudah dilakukan sebelumnya itu memang sudah menggali secara sadar, menggali secara dalam bagaimana yang mereka alami saat ini. Sekarang saya ingin mengajak teman-teman sekalian, atau saya ingin bertanya ke teman-teman sekalian tentang pentingnya kesadaran yang sudah kita refleksikan sebelumnya. Menurut Mbak Salsa, apa arti kesadaran yang sudah disampaikan Mbak Salsa sebelumnya tentang rasa takut, yang ternyata rasa takut itu ada, tapi sebenarnya nggak terjadi, belum terjadi, begitu. Mungkin saya harus lebih berani ya Mbak, harus lebih yakin sama diri saya sendiri, sama potensi yang saya punya. Jadi saya mulai bisa berani untuk nyoba pelan-pelan. Dan misalkan gagal, saya nggak langsung nyerah, tapi saya harus mau dan berani untuk nyoba lagi. Oke, pastikan kata mungkin itu tidak ada, karena kita harus Yakin. dengan diri kita sendiri. Oke Mbak Tantri, silakan. Apa pentingnya kesadaran yang sudah kita refleksikan bersama-sama ini? Mungkin bisa ke Mbak Nindi dulu. Oke, silakan Mbak Nindi. Kalau saya sih dari percakapan kita hari ini lebih kayak saya sadar ternyata rasa takut dan cemas itu normal dan tuntutan dari lingkungan pasti terjadi. Jadi lebih kayak bagaimana kita memaksimalkan diri kita untuk terus berusaha, terus belajar, dan terus mungkin membangun relasi agar kita tuh nggak terus ada di pikiran negatif kayak gitu tadi sih Kak. Oke, berarti kayak bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita refleksikan bersama-sama. Mungkin Mbak Tantri ada tambahan lagi? Setuju sama Mbak Nindi. Oke, menyesuaikan Mbak Nindi. Nah, inilah pentingnya konseling kelompok. Bahwasanya di setiap pendapat yang sudah disampaikan teman-teman sekalian itu bisa menjadi sesuai dengan apa yang dirasakan oleh diri teman-teman sekalian. Setelah semua menyadari tentang tanggung jawab mereka, integritas mereka di dalam dirinya sendiri, tugas konselor juga untuk saat ini menutup sesi konseling, di mana di sini ditutup dengan refleksi bersama, merasakan apa yang dia dapatkan di dalam konseling, untuk evaluasi lebih ke depannya, seperti itu. Jadi konselor di sini lebih mengasih stimulasi bagaimana dan dampak dari konseling hari ini ke diri mereka sendiri. Nah, di sini saya minta teman-teman sekalian untuk menyebutkan satu hal yang ingin teman-teman sekalian bawa dalam pertemuan kali ini sebelum kita keluar dari sesi ini. Bisa dimulai dari Mbak Salsa? Baik, kalau dari saya sendiri mungkin saya mendeskripsikan takut itu bukan sebagai kelemahan, tapi ke bentuk kepedulian bagi diri saya sendiri. Bahwa saya peduli tentang masa depan saya, gitu sih Mbak. Oke. Kemudian Mbak Tantri? Mungkin saya lebih memaknai apa yang saya jalankan sampai saat ini, karena daripada saya hanya menjalani dengan sambar, juga saya memiliki motivasi dan makna. Oke. Supporting dari orang lain seperti itu ya. Silakan Mbak Nindi. Kalau dari saya sih lebih fokus ke diri sendiri ya, daripada pencapaian orang lain dan tuntutan dari lingkungan. Oke, fokus terhadap diri sendiri. Iya. Seperti itu. Nah, itu adalah pilihan teman-teman sekalian, dan pilihan selalu dimulai dari sebuah kesadaran. Itu adalah prinsip kita hari ini. Silakan dibawa, dan terima kasih atas keberanian teman-teman sekalian untuk menyampaikan apa yang sudah dirasakan, kemudian hadir sepenuhnya dalam sesi konseling kali ini, sehingga teman-teman sekalian dari permasalahannya bisa sadar bahwasanya saya seperti ini loh, tapi saya harusnya seperti ini. Saya tidak perlu mendengarkan tuntutan orang lain, tapi saya harus menyesuaikan dari diri saya sendiri. Saya nggak perlu takut, tapi takut itu hadir untuk sebagai kepedulian saya terhadap diri saya sendiri. Saya perlu memanai hidup, karena hidup cuma sekali, dan juga support orang lain menentukan motivasi hidup saya. Begitu. Oke, teman-teman sekalian, baik, sekiranya sudah cukup sesi konseling hari ini. Tidak ada yang perlu disampaikan kembali juga, begitu ya? Oke, saya akan tutup sesi konseling kelompok kali ini. Semoga sesi ini memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih juga Kak. Selamat berjuang, silahkan melakukan aktivitas selanjutnya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Oke, semua tahapan sudah dilakukan secara perfect dari konselor, sehingga yang diharapkan di sini semuanya adalah bentuk kesadaran dari konseli terkait apa yang sedang dia rasakan. Sehingga harapannya setelah keluar dari ruangan konseling, mereka tahu ketika permasalahan itu datang apa yang akan dia lakukan ke depannya. Jadi seperti itulah proses konseling kelompok Gestalt, teman-teman. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.